Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa kita berharap semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Di atas dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan keberkahan umur, dipermudah semua urusan, panjang umur, sehat wal afiah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata dan bagian tubuhnya dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadap di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad, memandang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajah-wajah yang berseri karena bangga, dan itulah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan umatnya. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengatakan di hadapan para sahabatnya, yang untuk disampaikan kepada kita sekalian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku akan membanggakan kalian semua di hadapan para nabi-nabi yang ada di hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua para masyayikh yang hadir pada malam hari ini, para kiai ingkang rawuh, khususipun panjenenganipun Ki Ahmad Sarbani, panjenenganipun Ustaz Misbahul Muhim, panjenenganipun sedanten takmir Masjid dan Mushola di Sawates, ugi khususipun panjenenganipun pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Jenangan beserta dengan banomnya, wabil khusus panjenenganipun Ki Haji Turmudi Hasan, ugi panjenenganipun Yai Tri Wahyu Budi, ugi sedanten aparatur pemerintahan ingkang rawuh datang menika majelis, pejabat pemerintah, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa Wates, panjenenganipun Bapak Munaji, ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Maringan, Bapak Camat Jenangan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Koramil atau yang mewakili, dan khususnya panjenenganipun ingkang kawula hormati Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo beserta Dewan Guru, dan juga seluruh para santri, para siswa dan juga siswi SMK PGRI 2 yang mudah-mudahan kita doakan pada malam hari ini dalam rangka SMK PGRI 2 dan masyarakat Wates bersolamat. Mudah-mudahan SMK ini menjadi SMK yang semakin hari semakin diberkahi oleh Allah, yang anak didiknya dijadikan sebagai orang-orang yang akan memberikan nilai manfaat kepada negeri yang kita cintai, Republik Indonesia, dan juga menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, membanggakan kedua orang tuanya, lebih-lebih membanggakan hati baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Seluruh warga Desa Wates dan seluruh kepengurusan daripada Jalsatul Itsnain dari semua divisi Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin, yang mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkhidmah untuk membangun karakter dan juga membangun akhlak budi pekerti,
yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaula panjenengan semuanya duduk pada malam hari ini, kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan kepentingan-kepentingan dunianya pada malam hari ini. Kantuk kaula panjenengan lawan. Kaula panjenengan punya urusan, kita pentingkan urusan pada malam hari ini berkumpul karena kanjeng Nabi Muhammad. Kita ditundukkan oleh Allah. Kaula panjenengan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa ketertarikan dan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sehingga hadir pada malam hari ini. Ini semuanya adalah sebuah bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri, yang beliau mengatakan, wa idza sakharal ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Ketika seorang manusia ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka cenderung lek mboten dugi teng majelis mboten ngeten iki terus nyesel. Ketika kaula panjenengan untuk datang di majelis ngeten iki terus mengeluarkan biaya. Ketika kaula panjenengan mengadakan acara yang semacam ini, SMK PGRI 2 atau kemudian panitia penyelenggara mengeluarkan pengorbanan mereka, para panitia Jalsatul Ifnid keringatnya keluar, semuanya itu karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang hadir pada malam hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditundukkan itu bukan kepada sembarang orang. Ditundukkan kaula panjenengan hadir di majelis model ngeten iki, majelis sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kita ditundukkan oleh Allah untuk Rasulullah Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? As'adus su'ada, yang paling beruntung di golongan orang-orang yang beruntung. Wong sing paling bejo, wong sing paling mulya kanjeng Nabi. Shallu ala nabiyikum Muhammad. Awak dhewe niki sami rawuh dateng menika majelis. Dateng menika majelis karena kanjeng maka kita yang nundukkan Gusti ditundukkan kepada Sa'id as'adus su'ada, maka fa innahum su'ada'u. Orang yang dipilih oleh Allah untuk ditundukkan itu, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai orang yang diberikan keberuntungan baik di atas dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Wahab panjenenganipun Al-Imam Al-Jauzi, Ibnu Jauzi, beliau mengatakan bahwasannya ketika aradallah bi 'abdihi khairan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya khairan, satu kebaikan, maka yassara lisanahu bis salati ala Muhammad. Lisan orang tersebut akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Hatinya akan disambungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kaula panjenengan tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, sementara ketika satu sholawat kaula panjenengan pahalanya luar biasa hebatnya. Tidak menunggu kaula panjenengan sholawat menika harus hadir hatinya, tidak menunggu kaula panjenengan sholawat harus menyendiri. Kaula panjenengan dalam keadaan merindukan Rasulullah, kaula panjenengan bersolawat dalam kondisi apapun, baik itu kondisi dalam keadaan ikhlas maupun kondisi dalam keadaan riya maupun kondisi dalam keadaan yang tidak baik.
Allah panjenengan kok diinginkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Ini keinginan baik Allah subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kawula panjenengan antara ditolak dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa salata ala nabi Muhammad, kecuali kalau amal itu adalah sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salama. Oleh karenanya para ramu yang dipun rahmati Allah, karena saking besarnya sosok Nabi Agung Muhammad di mata Allah, setiap apapun yang berkaitan dengan Nabi, ketika kita beribadah yang itu adalah untuk Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah jaminkan akan diterima. Allah jaminkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saking mulianya sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikraman li nabiyina Muhammad, karena dalam rangka Allah memuliakan dan menambahkan kemuliaan yang ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah diceritakan suatu saat Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau itu pernah bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang, Al-Imam Asy-Sya'rani menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syadili rahmatullah alaihi rahmatal abrar. Suatu saat beliau Imam Syadili mengatakan, ra'aitu sayyidal alamin, aku pernah melihat di dalam mimpiku pemimpin para manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, salatullah asyrat, salatnya Allah, salawatnya Allah kepada seseorang diberikan 10 sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Liman shalla alaika wahidah, bagi orang yang bersolawat kepada engkau wahai Nabi sekali, Allah bersolawat kepadanya dibalas dengan 10 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalb, apakah itu bagi orang yang hatinya sambung kepada engkau wahai Nabi? Apakah ketika bersolawatnya hadir hatinya khusyuk kepada engkau, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghadap kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau mengatakan, la bal hadza likulli musallin alayya, ini bagi setiap siapapun yang dia digerakkan oleh Allah lisannya untuk bersolawat kepadaku walau ghafilan, walaupun dia itu dalam keadaan lalai. Bersolawat sampean iki solawat sampe nek katai mau ana sing atine hadir khusyuk napa badan paling ya karo delokake sallallahu ala Muhammad, paling-paling ya karo ngangkat tangane biasa man karo cengengas singis sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang demikian itu walaupun hatinya mungkin tidak connect, mungkin hatinya tidak penuh taklim kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak dia dalam keadaan sambung hati kepada Rasulullah, tetap dihitung pahala yang begitu besar. Fayu'tihillahu, Allah memberikan kepada orang yang semacam itu amsalal jibal minal malaikah, Allah kirimkan seperti gunung banyaknya itu para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk agar supaya orang yang demikian ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tad'u lahu, Allah itu malaikat mendoakan orang yang demikian. Wa tastaghfiru lah, orang ini dimintakan ampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad tapi hatinya connect, tapi hatinya hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hadir kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi dalam mimpinya Abul Mawahib tersebut mengatakan, idza kana hadiral qalb, ketika orang itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan hatinya hadir connect kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fala ya'lamu thawaba dzalika illallah. Tidak ada yang tahu pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli sholawat itu kecuali Allah. Saking besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi dengan hati yang sambung kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.